Selamat pagi, Bapak dan Ibu, saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Saya akan membacakan firman Tuhan bagi kita semua, yang akan menjadi renungan bagi kita, yang tertulis pada kitab Lukas 9 ayat 35. Demikian tertulis, "Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, 'Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia.'" Bapak dan Ibu, saudara-saudara sekalian, pada suatu ketika Yesus Kristus naik ke atas gunung beserta 3 orang murid-muridnya. Hal ini perlu kita ketahui, kisah ini, karena pada akhir-akhir ini kita melihat di media sosial adanya pernyataan-pernyataan atau pendapat-pendapat dari seberang sana yang menyangkal bahwa Yesus itu bukanlah Tuhan. Maka dari kisah ini akan kita dapat memperoleh kejelasan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Ketika Yesus naik ke atas gunung bersama 3 orang muridnya, di sana terdengarlah suara dari dalam awan yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Kalau kita berpikir, kira-kira suara apakah itu yang datangnya dari awan itu dengan suara yang sedemikian rupa sehingga jelas terdengar bagi murid-murid Yesus? "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Murid-murid daripada Tuhan Yesus yang 3 orang itu sebagai saksi. Mereka mendengarkan suara itu, bahwa suara itu adalah suara dari Allah yang Maha Kuasa, dari awan itu. Maka seketika itu juga mereka melihat bahwa Tuhan Yesus berdiri di suatu tempat dengan pakaian yang bercahaya putih bersama dengan 2 orang, yaitu Musa dan Elia. Itulah kisah yang tertulis di dalam Alkitab yang diyakini oleh murid-murid Yesus. Salah satunya adalah Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Mereka inilah yang menjadi saksi atas kejadian itu. Dan Allah bersabda, memerintahkan kepada murid-murid itu untuk mendengarkan Tuhan Yesus Kristus, karena dialah yang dipilih oleh Allah. Dengarkanlah dia. Dengarkanlah dia artinya apa yang disabdakan oleh Yesus Kristus itu didengarkan. Didengarkan maksudnya ditaati, dilaksanakan. Bukan hanya sekedar mendengarkan saja, maksudnya itu. Di situ ada penekanan. Supaya kita mendengarkan, artinya melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Karena dialah yang dipilih oleh Tuhan Allah untuk didengarkan. Karena Yesus Kristus itu adalah firman yang menjadi manusia. Itulah makanya kita sebagai orang yang mendengarkan Tuhan Yesus Kristus, kita mengaku bahwa dialah Tuhan, bahwa dialah Tuhan yang harus kita dengarkan, yang harus kita ikuti. Yesus berkata, barang siapa yang percaya kepadaku, maka dia akan melakukan segala apa yang telah kuperintahkan kepadanya. Kamu mengasihi aku apabila kamu melakukan apa yang kuperintahkan. Itulah kata Yesus. Bapak dan Ibu, saudara-saudara sekalian, semoga firman Tuhan ini menjadi renungan bagi kita
untuk menambah keyakinan kita bahwa benar Yesus Kristus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Juru Selamat artinya dialah yang akan menyelamatkannya. Karena manusia jatuh ke dalam dosa itu berarti adalah kematian. Karena upah dosa adalah maut. Maka upah orang berdosa adalah kematian. Jadi supaya manusia itu bisa lepas dari maut, maka dia harus punya juru selamat. Tuhan Yesus adalah juru selamat dunia bagi yang percaya. Barang siapa yang percaya kepadaku tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itulah janji Tuhan Yesus. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.